Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pendanaan hybrid. Di sini ada pembahasan secara umum hybrid finansial instrumen dapat didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memiliki karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, baik secara parsial maupun secara keseluruhan terhadap bentuk legalnya dalam aspek pajaknya. Hybrid financial instruments seringkali digunakan dalam perencanaan pajak pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan pengakuan pajak di beberapa negara. Di sini juga ada perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negara. Di negara B, didanai oleh perusahaan subjek pajak dalam negara di negara A dengan instrumen yang dianggap sebagai modal di negara A berdasarkan ketentuan domestik negara A, tetapi dianggap sebagai utang negara B berdasarkan ketentuan domestik negara B. Dan ada juga apabila pembayaran saat ini dibuatkan berdasarkan instrumen tersebut, pembayaran BCO kepada ACO atas hybrid financial instrument tersebut dapat dikurangkan oleh BCO untuk tujuan pajak di negara B. Bagi ACO, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai dividen yang dibebaskan untuk tujuan pajak di negara A. Hal ini ditunjukkan di negara B, pembayaran atas hybrid financial instrument tersebut dianggap sebagai pembayaran bunga atas pinjaman dari ACO kepada BCO. Sedangkan di negara A, pembayaran tersebut dianggap sebagai dividen atas penyertaan modal dari ACO kepada BCO. Dan hasil dari skema hybrid financial instrument ini menciptakan pengurangan dari satu negara. Lazimnya pengurangan beban bunga tetapi tidak terdapat penghasilan yang dicatat sebagai penghasilan kena pajak di negara lain. Atas kasus ini dapat dikatakan telah terjadi double non-taxation atas pembayaran BCO kepada ACO. Dan untuk mencegah terjadinya deduction or induction dari hybrid financial instrument ini, beberapa negara seperti Denmark atau UK telah memiliki ketentuan yang dalam kasus-kasus tertentu meniadakan pengurangan atas pembayaran hybrid financial instrument. Dalam hal pembayaran tersebut tidak dikenakan pajak di negara penerimaan karena adanya ketidaksesuaian dalam memperlakukan pembayaran atas hybrid financial instrument. Yang terakhir di sini juga ada dari sisi pajak global. Hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak atau untuk tujuan menghindari pajak pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasikan dan perlakuan pajak di beberapa negara yang mengakibatkan peluang tax grade meningkat. Dan yang terakhir itu di sini ada isu ini membuat CEO membahas secara mendetail dalam laporannya pada 2015, yaitu tentang terkait proyek 15, aksi anti-base erosion dan fraud saving, BEF. Terutama dalam aksi kedua, neutralizing the effect of branch misalignments. Dalam laporan tersebut, OECD memberikan rekomendasi untuk menangkal praktik tersebut. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.